tetap terselenggara ya. Ya, mantap. Ya, sebelum masuk aku mau cerita dulu kalau PJTL ini adalah agenda yang harus diikuti oleh anggota baru untuk nantinya bisa menjadi anggota tetap di Presisi. Nah, seharusnya kan agenda ini dilakukan di bulan Maret, tapi terhalang oleh pandemi yang sedang berlangsung, jadi baru bisa sekarang. Nah, fungsi dari PJTL ini selain sebagai batu lompatan untuk menjadi anggota Presisi, di dalamnya kalian juga akan dapat materi-materi penting yang kiranya bisa dipakai dalam menunjang minat kita dalam hal kepenulisan. Dan pada malam hari ini kita dibersamai oleh Mas Eka, senior kita di Presisi, angkatan 5. Mas Eka ini masuk di tahun 2015 dan selama di Presisi menjabat sebagai Redpel majalah Art Effect. Dan karena satu jurusan sama saya, jadi saya tahu kalau Mas Eka juga magang di Narasi TV, tempatnya Najwa Shihab. Jadi dari pengalaman-pengalaman Mas Eka itu nanti harapannya kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita pakai untuk menambah semangat kita dalam hal kepenulisan. Oke, mungkin langsung aku pantik aja malam ini untuk Mas Eka ya. Dulu awal mengenal Presisi, kenapa Mas Eka tertarik untuk masuk ke Presisi? Udah bisa jawab? Monggo. Oh ya. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terutama yang calon anggota tetap LPM Presisi dan juga para demisioner. Halo, di sini ada Mas Adi, ngapain pakai kacamata. Terus ada Winnie Depo. Halo Winnie Depo. Ada Mbak Ami. Ya, tadi ada Mbak Andra juga, terus ada Arifin. Terus juga siapa lagi nih? Terus untuk yang sekarang masih sebagai anggota Presisi ada Drias, terima kasih sudah memberi kesempatan. Terus ada Citra, terus ada Gozi, terus ada Neo, ya, Mbak PU, dan lain-lain. Apalagi yang belum kesebut nih? Gozi, ya udah. Oh, udah. Ya, jadi selebihnya ini yang baru-baru ya. Jadi gini teman-teman, gimana tadi pertanyaannya? Aduh, aku sampai lupa. Pertama, awalnya ya. Apa yang sekiranya menarik Mas Eka untuk masuk Presisi? Oke. Oh ya, terus ada Mas Bio juga. Halo Mas Bio. Lanjut ya. Jadi awalnya saya itu masuk di Presisi itu kan ketika pertama kali saya menjadi mahasiswa baru. Jadi semester awal itu saya langsung yang saya cari dulu itu ya LPM, tempat pers, karena memang basic saya dulu dari SMP itu sudah suka sama dunia jurnalistik, terus akhirnya ya coba nyari ada nggak sih di sini lembaga pers. Nah, ternyata alhamdulillah ada. Waktu itu saya masih ingat banget yang kenalkan dulu itu Mbak Ami sama Mbak Via ya waktu itu. Jadi dia maju pas di acara sidang senat terbuka itu, pas perkenalan mahasiswa baru. Nah terus mereka berdua perkenalan dan sempat saya catat nomornya. Nah baru kemudian saya kontak. Setelah itu ya baru akhirnya saya bisa masuk. Istilahnya bisa gabung. Mau Mbak guyu-guyu. Jadi kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi emang dari awal saya udah berniat untuk gabung di Presisi. Oke, jadi setelah masuk ke Presisi, terus menemukan hal-hal baru apa aja Mas kira-kira? Oh banyak. Kalau di Presisi itu yang pasti saya menemukan link ya.
teman-teman dari lintas jurusan itu banyak sekali, dari FSR, dari FSP, ya kan, terus FSMR juga, terutama teman satu angkatan, terus sama cutting-cutting itu jadi banyak channel baru, terus sama ini sih, saya juga lebih bisa melatih nambah pengalaman, terus sama melatih nulis sama ilustrasi dan yang lainnya. Karena di presisi itu kita bebas, mau ngapain aja kita bebas, tergantung niat kita maunya jadi apa. Nah, insya Allah itu nanti bisa. Dengan di presisi itu maksudnya udah dikasih kesempatan yang banyak, kita tinggal ikut, kita tinggal milih. Belum lah, baru mulai. Mau jadi apa, mau jadi sukses kayak Mas Entong juga bisa, ya kan? Habis dari presisi langsung lulus. Dan yang lainnya juga teman-teman akhirnya bisa kenal sih, sama bisa nambah pengalaman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau di presisi itu emang nggak cuma nulis saja, kita bisa ekspor juga tentang ilustrasi, grafis, fotografi, bahkan mungkin juga video untuk kedepannya besok. Nah, secara spesifik Mas, kalau tadi kan secara umum, secara spesifik Mas Eka itu di presisi pernah mungkin megang jabatan apa atau pernah punya kewajiban khusus apa gitu di presisi, pernah melakukan apa saja gitu? Kalau di presisi kalau struktural jabatan itu saya pernah jadi redaktur pelaksana majalah Art Effect, terus apalagi ya, terus itu yang secara struktural ya. Tapi kalau yang lain ya saya jadi jurnalis juga pernah, maksudnya yang bagian nulis berita pernah, terus yang bagian ilustrasi pernah, terus bagian layout enggak. Jadi istilahnya cuma ilustrasi sama nulis waktu itu. Cuma kalau jabatan secara struktural ini saya agak lupa ya, ini udah lama. Ya, kita berangkat dari yang Redpel majalah HE aja. Itu menarik buat teman-teman yang baru biar tahu cara kerja dan pola kerjanya untuk membuat majalah itu seperti apa. Ya. Kira-kira gimana Mas proses pembuatan AE di waktu jenengan? Oh ya, kalau di AE maksudnya di presisi itu kan ada 2 produk tuh, ya kan? Ada buletin kontemporer sama majalah Art Effect. Nah, ini kalau saya dulu, nggak tahu kalau yang sekarang ya. Kalau saya dulu fungsi dari 2 media itu beda sekali. Yang pertama, kalau majalah AE itu khusus buat seputar seni. Jadi pokoknya apapun, tulisan-tulisan apapun seputar kesenian. Jadi ya pertunjukan, ya seni rupa, dan kegelisahan lain lah, dan masalah-masalah lain yang ada di dalam situ. Itu majalah yang unik karena insya Allah cuma satu-satunya doang ya diisi. Maksudnya kalau rata-rata kampus lain itu bahas soal politik, soal apa. Nah, presisi dengan lewat media AE itu tetap konsisten bahas soal kegiatan kesenian gitu ya, seputar kesenian dan masalah-masalah lainnya. Nah, sedangkan kalau kontemporer, sama ada satu lagi sih, tapi saya lupa namanya. Namanya apa Mbak Ami ya? Yang kecil itu loh ya, saya juga lupa. Zin Ya, Keylauder. Nah, kalau kontemporer itu sama Keylauder itu isinya kalau guyonan saya dulu sih isinya aib-aib kampus. Jadi permasalahan-permasalahan kampus itu dibahas di situ gitu loh, secara detail dan nggak semua orang tahu. Jadi sebenarnya kalau ikut presisi itu lebih enaknya kita menjadi yang terdepan dalam mengetahui keburukan kampus. Jadi istilahnya rasan-rasan itu kita duluan yang dapat sumbernya gitu loh. Sementara pembaca-pembaca lain itu nanti yang terakhir-terakhir. Yang pertama kita dulu biasanya. Gibah-gibah seputar apa, isu-isu apa itu pasti ada. Dan itu emang udah umum sih, maksudnya di semua tempat juga pasti ada lah kekurangan-kekurangan, dan itu yang ingin kita suarakan, ingin kita apa istilahnya, memberikan kritik yang membangun. Ini seharusnya begini nih, kenapa kok begini, dan banyak itu. Jadi bukan kita kok sosokan oposisi, enggak. Jadi memang kita karena pers itu ya
memberitakan sesuatu yang memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada. Terus pola kerjanya dalam pembuatan produk Oh itu? ya, pola kerjanya ya. Kalau pola kerjanya tuh lumayan panjang ya. Yang pertama dibagi-bagi dulu. Yang pertama kita dari tema dulu, kita bagi topiknya dulu. Kita edisi ini mau bahas apa gitu ya kan, misalnya nah itu kita rapat untuk semuanya. Nanti semuanya saling memberikan ide. Saya punya nih soal kegelisahan soal ini nih, kesenian ini. Saya punya nih pengen meliput ini. Nah, itu nanti dikumpulkan semua, terus dicari nanti yang topik utamanya. Nah itu nanti dijadikan apa istilahnya, buat laporan utamanya lah biasanya. Nah baru setelah itu pembagian tugas, siapa yang menulis, siapa yang meliput, siapa yang bikin gambar, bikin ilustrasi maksudnya, siapa yang layout, siapa yang foto. Nah itu nanti setelah dibagi baru semuanya kerja. Biasanya kerjanya itu ya antara seminggu atau 2 minggu, ada tanggalnya. Kita juga sudah nentuin jadwal sih, dari proses kita rapat kapan, terus meliput itu mulai kapan sampai kapan, terus pengumpulan materinya kapan, terus baru layout, baru masuk cetak, itu semua udah dijadwalin sih. Jadi prosesnya cukup panjang ya, karena emang proses di media cetak itu rata-rata juga seperti itu. Cuma karena ini levelnya masih latihan, jadi istilahnya ya masih ya agak lama lah, karena kan mengikuti rutinitas teman-teman juga. Ada yang kuliah, ada yang macam-macam, jadi yang pasti udah terjadwal semua lah, udah terstruktur kayak gitu. Setelah masuk percetakan kan nggak bisa langsung didistribusi ya Mas, tauku. Ada proses dummy dulu, mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, kalau dummy itu jadi kalau seingat saya dulu ya, jadi setelah dicetak itu kan ada contohnya tuh. Nah itu kita cek. Sebentar, sebelum masuk percetakan tuh kita edit dulu ya. Ada tim editor. Nah, itu juga udah ditunjuk siapa. Nah, baru nanti tugasnya adalah mengecek 2 kali. Cuma kalau seingat saya dulu itu tim editor ini ngecek tulisannya sama mengkurasi gambar, ilustrasi dan macam-macam. Nah, tapi untuk yang dummy, yang ngecek hasil cetak itu nanti semuanya ikut nyoroti. Ada yang typo enggak, ada yang keliru enggak, ada yang enggak sesuai sama rencana enggak. Nah itu nanti dirapatkan bareng-bareng kayak gitu sih. Mungkin yang teman-teman ini kakak-kakak demisioner bisa membantu, soalnya saya juga udah sedikit-sedikit lupa gitu sih. Oh iya, boleh kakak-kakak demis kalau ada tambahan. Kami Arifin itu bisa, atau siapa, Mbak Andra, Mas Entong, semuanya sebutin. Demis kan aku belum demis. Marah. Oh iya, Mas Arifin belum demis. Oh belum ya? Masya Allah. Sorry. Ya apa-apa Arif. Nah, jadi kayak gitu sih. Jadi prosesnya itu emang lumayan panjang. Nah, terus setelah dicek itu, baru nanti dilanjutkan ke tim percetakan. Nah, baru setelah itu udah dikemas, udah dijadiin majalah gitu sih. Oke. Itu kalau seingat saya ya, nggak tahu. Dari kakak-kakak demis ada tambahan tentang... Ini mic-nya kayaknya belum kebuka deh. Yang beberapa ini. Bisa ngomong. Kamu kok nggak ke bapak ya? Kenapa? Mbak Ami belum, masih udah. OTW tidur loh, Mbak. Mas Bio. Halo, Mbak Ami, Mas Bio. Hai. Kono ceken. Tadi bapak video call aku. Kedengeran guys suaraku Dengar. Dengar. Sekarang ya pakai video call banyak ya.
apa yang ditanyain? Yang ngomong siapa sih? Kok nggak kelihatan ya? Oke, Mbak Ami, kalau gimana nih? gitu Mbak Ami kira-kira ada tambahan Tambahan apa ya? Oh, Soal Mbak pola Ami ini. pola kerja ini di presisi? Ya, Kuring. pola kerja pasti ya. Aku dulu nama Sampai tahu paling siang sampai sore. internet. Tadi sebenarnya udah dijelasin semua sama Eka. Cuman itu Parah, nggak denger, parah. nggak denger ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. ini denger nih malam. Pas gitu aja denger. Ini udah. Parah. Ini debu. Ini denger. Dengar. Nah, udah. Pak Wala. Jadi, Cuma ngentong. tapi aku nggak tahu dia tuh mention tadi Eka sempat mention apa enggak soal kalau misalnya AE sama Lauder itu memang dari awal tuh Oh, marah, nggak denger. ya aduh kayaknya butuh beli HP nih, beliin HP Ndra. Halo. Nah, giliran gini malah denger loh. Halo. Dengar. Ya nggak akan kelihatan dong. Jangan desah lah, ngomong. Nggak kelihatan. Kan nggak pernah teriak-teriak. Kedengeran nggak? Lama banget lah. Jadi Pakai ada kartu yang tuh si Eka tuh mention apa enggak, cuman yang masuk. Promo. produknya itu cuma di awalnya kontemporer yang isinya itu adalah Oh iya. Mau dibeliin bapak. dalam, jadi bukan in depth tapi fake news. Aku nggak tahu yang apa ini ada peserta nih. Telepati. Jadi apa? Jadi beritanya itu nggak dalam tapi yang straight news gitu. Nah, terus akhirnya karena ini kampus seni, jadi dibuatlah sebuah majalah Artifact, di mana yang isinya itu nggak cuman soal berita-berita kampus aja. Malah bukan berita-berita kampus. Yang punya bapak. Ya tak ganti ya. Ya kamu nggak apa-apa. Nah, terus dari situ karena kontemporer dibuatnya straight news, jadi kurang dalam. Jadi kita kayak merasa butuh untuk ada zine. Jadi dibuatlah K Lauder. Jadi itu kenapa namanya K Lauder itu, K itu dari kontemporer tapi louder gitu. Lebih keras, lebih kencang gitu. Jadi lebih dalam. Nah, nggak menutup kemungkinan sih buat generasi selanjutnya buat bisa bikin inovasi-inovasi atau produk baru yang dirasa lebih relevan dengan presisi, bisa ya kayak Zoom ini aja. Itu udah gitu doang sih dari aku. Makasih. Oke. Yo, Mbak. Aku masih emes, ini gimana cara matiin ya? Terus. Nah, aku sekarang jadi penasaran nih, buat teman-teman biar pada tahu juga, kan prosesnya itu cukup panjang. Dan masalahnya pasti juga banyak ya. Kira-kira kalau dipetakan, permasalahannya itu dalam membuat produk di presisi secara khusus atau kehidupan organisasi di presisi secara umum yang pernah Mas Eka alami itu apa aja kira-kira? Dan how to solve
Maksudnya bagaimana cara menangani itu? Ini secara simpelnya masalah-masalah yang ada gitu ya maksudnya. Selama di presisi dan selama dalam membuat produk dan kehidupan di presisi secara umumnya. Kalau masalah kok ngomong masalah sih. Jadi kalau masalah itu yang klasik ya, itu adalah soal kepesertaan anggota. Nah, biasanya kalau melihat dari yang sudah-sudah, itu biasanya kalau di awal-awal itu pasti banyak tuh yang ikut. Nah, tapi semakin lama akhirnya habis. Hingga beberapa yang masih bertahan istilahnya, yang memang loyal lah, istilahnya loyal dan memang punya tujuan. Makanya tadi saya tekankan juga kan di awal, bagi teman-teman di sini yang ingin ikut presisi, menjadi anggota, nah itu coba dicari dulu niatnya apa, tujuannya apa sih yang ingin saya dapatkan di presisi, biar nanti itu nggak apa istilahnya, nggak tiba-tiba hilang di jalan. Nah, karena biasanya hal-hal yang tidak ada tujuannya itu biasanya malah membuat kita agak susah gitu loh. Maksudnya susah karena kan di presisi itu kan juga ada jadwal untuk ketemuan kan tiap hari Jumat. Kalau saya dulu tiap hari Jumat, terus ada tugas buat meliput dan segala macam. Nah itu kalau kita tidak meniatkan untuk menambah apa ya, misalnya menambah wawasan kayak menambah pengalaman baru atau menambah link, nah itu nanti jadi makin lama itu makin meredup dan akhirnya tidak aktif. Nah kalau teman-teman ingin mencontoh, itu contohnya Arifin, Mas Arifin. Itu dari zaman saya dulu 2015 saya bareng masuknya tuh sama Arifin, masuk presisinya bareng sampai sekarang masih aktif. Padahal saya udah demisioner beberapa tahun yang lalu, cuma si Arifin masih aktif ternyata, alhamdulillah. Berarti memang cita-citanya mulia ya, sangat ingin mencari banyak pengalaman seperti itu, ya kan? Terus itu yang pertama. Sama presisi aja sepi ya, apalagi sama cewek. Wow. Nah, masalahnya ceweknya di mana nih? Itu enggak ketemu nih. Malah gibah lagi. Ya. Terus itu sih yang pertama kepesertaan, sama yang kedua itu soal keaktifan dalam mengerjakan tugas. Biasanya karena di presisi itu juga tugasnya banyak ya, tugasnya banyak itu beragam tugasnya, kayak ada meliput, ada gambar, ada layout, ada foto. Nah, jadi teman-teman memang harus cukup apa istilahnya, bisa dibilang loyal, terus bisa dibilang biar teman-teman ini merasa memiliki presisi. Jadi istilahnya merasa memiliki itu penting buat teman-teman semua. Meskipun memang teman-teman ini belum bergabung ya, tapi itu tadi kembali lagi ke perkataan saya yang di awal, jadi teman-teman harus punya niat ingin apa sih di presisi itu, ingin dapat apa sih dari presisi itu, sehingga nanti teman-teman bisa dapat dan bisa mendapatkan manfaat dari presisi gitu loh. Karena presisi ini bukan cuma LPM, tapi presisi ini bagi teman-teman nanti yang sudah bergabung, mungkin nanti akan merasakan ya di tahun pertama itu menjadi keluarga khusus istilahnya. Jadi istilahnya rumah kedua ya kan. Itulah mau bilang Mas Arifin lagi, iya, Arifin rumahnya di SC terus. Terus siapa dulu yang sering nginep ya, saking keluarganya tuh kita sampai sering nginep, beberapa teman-teman tuh saking banyak yang nginep. Mungkin kalau rumah saya mungkin kalau rumah saya di Sewon mungkin insya Allah ya bakal nginep terus ya kan, karena ada wifi juga di sana. Tapi karena jauh ya jadi saya jarang. Yang sering ya Mas Arifin, terus si Ratna ya kan. Terus siapa lagi? Neo, Citra masih sering nginep nggak di SC? Mas Entong ya kan, Bang Entong, Mas Bio juga sering nginep di sebelahnya di Senitala. Jadi masalah keaktifan tuh emang harus apa istilahnya ya, kembali lagi ke teman-teman itu loh. Karena kalau memang niat masuk presisi ya sekalian diniatin gitu loh, jangan setengah-setengah. Karena itu nanti kasihan teman-teman yang lain gitu loh, jadi masalah. Karena kalau yang dulu-dulu, kalau masalahnya itu biasanya ya antara aktif dan nggak aktif. Jadi teman-teman yang kalau ditanya itu dia ya aktif, tapi ketika giliran ada tugas atau apa dia mesti ngilang gitu, atau
jarang datang ke perkumpulan. Nah, jadi istilahnya ya agak ragu juga teman-teman tuh ini sebenarnya masih aktif nggak sih? Nah, diharapkan ini teman-teman semua jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Jadi tetap istilahnya saling apa ya saling rukun lah, istilahnya masih tetap di dalam presisi. Syukur-syukur nanti ada yang jadian kayak Mbak Ami dan Mas Bio. Iya, ada yang cinlok juga kan. Barangkali di sini ada yang nemu ya kan. Siapa tahu. Oh, Arifin barangkali udah membidik siapa. Apa Mbak Andra? Waduh. Aku tuh nggak cinlok. Apa? Aku tuh udah pacaran sebelum di presisi. Oh gitu. Oh, iya. Saya kira udah pas di presisi soalnya bareng ya. Saya taunya saya kira ini. Baca dong AE. Waduh. Emang ada beritanya? Enggak. Ya, jadi gitu kira-kira gitu sih. Jadi Soal masalah depresi. ini masalahnya banyak, cuma ya nggak semua. Nanti biar tahu sendiri aja. Pas udah masuk presisi nanti biar tahu sendiri. Itu kalau yang secara kehidupan ormawanya ya Mas, kalau dalam hal pembuatan produk, apa yang biasanya dihadapi masalahnya? Dan bagaimana menanganinya? Kalau produksi biasanya ini ya, molor. Nah, itu teman-teman tuh ya. Ya. Kebanyakan kalau teman-teman kampus seni itu kan sukanya ngerjain pas hari H ya. Waduh, beberapa hari sebelum tenggat pengumpulan tuh baru wajib. Kalau sebelumnya tuh, wah, nggak ngapa-ngapain dulu ya kan. Ya mungkin nyari inspirasi dulu kali ya. Cuma seringnya tuh ya teman-teman molor. Terus akhirnya jadi menjadwalkan ulang. Dan ya akhirnya dulu solusinya sih ya saya tetap istilahnya tetap negesin ke teman-teman, pokoknya ini jangan sampai telat lagi, ini maksimal harus bisa kekumpul, terus ya dikontak satu-satu sih, ini kapan bisa jadi, soalnya kan biasanya kayak gitu-gitu kan juga agak sedikit mengganggu jadwal, akhirnya jadwalnya pengen dirombak karena molor terus deadline-nya kayak gitu, karena ada beberapa yang belum ngumpulin sih kayak gitu. Itu tadi kalau jawaban saya. Oke. Terus dalam menjalani kehidupan ormawa kan pasti kalau selama menjalani ormawa kan pada satu kesempatan, dua kesempatan pasti adalah rasa capek, rasa mungkin pengen udahan gitu. Mas Eka juga pernah mengalami itu nggak kira-kira? Kalau saya sih dulu karena dari awal memang sudah saya niatkan ingin 2 tahun di presisi dulu. Oh gitu. 2015. Makanya ketika 2017 itu akhirnya ya saya udah istilahnya memutuskan untuk selesai gitu, karena dan itu kan juga udah istilahnya memenuhi syarat lah. Istilahnya kan ada setahun menjadi anggota, terus saat itu ya setahun menjadi anggota, terus setahun menjadi pengurus, nah baru setelah itu jadi demisioner saat itu. Karena saya emang dari awal niatnya pengen 2 tahun di presisi, nah akhirnya ya tetap saya lakoni sih, waduh. Jadi dan juga presisi dulu istilahnya presisi kan simpel tuh, pertemuannya tiap hari Jumat ya kan. Jadi istilahnya ya saya tidak mengganggu jadwal pondok gitulah, jadwal pondok di rumah gitu istilahnya. Dan alhamdulillah kalau capek sih enggak ya, insya Allah enggak, maksudnya kayak pengen berhenti itu enggak sih, karena di presisi itu ada aja yang dibahas. Jadi kalau tiap saya ketemu, maksudnya saya hadir di pertemuan tuh ya selalu ada yang dibahas macam-macam. Jadi ya seneng sih. Seneng. Nah terus buat adik-adik, kalau dari Mas Eka, seumpama adik-adik ini dalam menjalani kehidupan ormawa besok, pahit-pahitnya merasakan hal-hal kayak gitu, tipsnya dari Mas Eka kira-kira apa? Ya teman-teman, ya itu tadi, yang pertama ya jangan menyerah, jangan menyerah. Kembali ke niat masing-masing tadi teman-teman. Niat ya. Ke presisi pengen dapat apa itu sih, karena kan
teman-teman nanti pengen apa, pengen dapat ilmu apa, pengalaman apa, nah itu nanti istilahnya bakal menguatkan teman-teman selama di presisi sih. Karena makanya saya sarankan teman-teman ketika masuk presisi nanti jangan sampai nggak punya niat, jangan sampai nggak punya tujuan sih. Karena apa ya istilahnya akhirnya nanti jadi kayak luntang lantung, bukan luntang lantung sih, istilahnya kayak ngerjain apa males. Padahal sebenarnya teman-teman semua ini berguna nantinya di presisi dengan berbagai posisi macam-macam yang diinginkan, ya kan? Ya, misalnya Bang Entong misalnya kan istilahnya jadi lebih menambah apa ya pengalaman mungkin yang gambar di media itu gimana, maksudnya mengubah dari artikel atau berita itu ke dalam satu ilustrasi yang itu kan juga ada apa ya ada teknik khusus lah istilahnya mengubah dari ilustrasi mengubah dari artikel dari tulisan ke dalam bentuk gambar itu kan juga sebagai ilustrasi sebagai pendamping berita itu kan juga perlu teknik khusus yang mungkin tidak diajarkan secara lengkap di kampus. Jadi istilahnya ini jadi kayak pengalaman tersendiri. Itu salah satu contohnya. Terus di presisi itu juga teman-teman harus tetap kritis. Maksudnya kritis itu selalu berupaya untuk mencari info-info baru di sana, di presisi ini nanti. Karena nanti teman-teman bakal menerima banyak kabar-kabar macam-macam. Berita dari kampus, berita dari luar. Karena nanti kan ketika masuk presisi, nanti teman-teman tidak hanya berhubungan dengan teman-teman yang ada di dalam kampus, di dalam presisi, tapi juga antar LPM. Kayak dari Balairung misalnya, dari UGM, terus dari Poros, dari UAD, terus dari UIN, Arena, itu kan. Dari berbagai kampus nanti bakal sering ketemuan, sering komunikasi teman-teman. Karena teman-teman presisi yang angkatan saya atau yang di atas saya itu juga banyak yang akhirnya duduk di apa namanya kalau di level kota itu di istilahnya ada perkumpulan LPM Jogja, nah itu banyak yang beberapa ada yang duduk sebagai pengurus di situ. Jadi istilahnya ya hubungan kita nggak hanya bersama teman-teman di kampus tapi juga sama luar kampus. Nah itu nanti bakal dapat kabar banyak, kabar info-info macam-macam yang itu nanti berguna buat teman-teman juga sih istilahnya. Bisa menajamkan nalar, ya istilahnya bisa mendapatkan banyak masukan dan pengalaman-pengalaman bagus sih kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa kalau ikut presisi itu pribadi kita secara nggak langsung akan banyak berkembang di banyak lini aspeknya. Dan nilai plusnya adalah banyak pengalaman yang dari akademik kampus nggak lengkap mungkin, tapi bisa didapat dari kegiatan di presisi. Nah, untuk terakhir ini Mas, udah 45 menit juga. Ini dari Mas Eka sesinya pesan buat adik-adik dan UKM presisi. Pesan buat teman-teman, ya kalau bisa dimantapkan teman-teman istilahnya udah bagus, istilahnya udah masuk ke langkah awal untuk mau bergabung di presisi. Kalau bisa setelah ini semoga teman-teman bisa mantap semuanya, lanjut ke jenjang yang lebih, waduh kok jenjang, bisa istilahnya menjadi anggota presisi dan segala macam. Jadi semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ya, yang baik ya, teman-teman bisa mendapatkan yang teman-teman inginkan. Karena semua tujuan terus ilmu dan segala macam itu nanti ya teman-teman yang inginkan sendiri dan teman-teman yang dapatkan sendiri, bukan teman-teman yang lain, bukan pengurus, bukan siapapun, enggak, tapi ya teman-teman sendiri. Makanya kenapa di presisi itu teman-teman presisi itu rata-rata dapat ilmunya, dapat pengalamannya itu beda-beda. Ada yang misalnya kayak siapa misalnya, saya lupa lagi. Kayak misalnya ada yang duduk di pengurus di level perkumpulan LPM se-Jogja misalnya. Nah itu kan akhirnya dia dapat pengalaman kepemimpinan ya kan, dapat pengalaman link. Terus kalau misalnya saya ya dapat pengalaman udah menulis berita, udah sempat gambar
ilustrasi yang itu nanti bisa saya jadikan portofolio. Nah ini kan teman-teman bisa jadi portofolio nanti ketika ya macam-macam sih istilahnya, bisa jadi portofolio, bisa jadi koleksi teman-teman semua nantinya setelah dari presisi, istilahnya punya kenang-kenangan lah, setidaknya ada yang bisa dibanggakan. Ini loh aku masuk majalah nih karyaku, wah karyaku masuk masuk di buletin kontemporer kayak gitu. Karena di presisi ini ya saya, kalau yang saya tahu itu medianya presisi itu termasuk yang cukup apa ya, cukup berkelas lah, cukup banyak ditunggu-tunggu karena pembaca kita itu nggak cuma mahasiswa tapi alumni terus dosen-dosen dan segala macam itu banyak yang membaca, ya kan, banyak yang istilahnya menunggu karya-karya di presisi karena memang dibikinnya itu nggak sembarangan, jadi emang prosesnya itu kan ketat sekali ya, jadi istilahnya kita minim typo, terus juga desainnya bagus, eye catching lah istilahnya, desainnya itu mengikuti zaman banget lah, dan ya seperti itu. Nanti teman-teman yang bakal merasakan nanti teman-teman gimana pas istilahnya pas udah masuk presisi, dan diharapkan nanti teman-teman bisa punya produk ya, bisa bareng-bareng bikin produk, itu nanti jadi kebanggaan sendiri buat teman-teman, gitu sih. Ya, teman-teman, ini sesinya sebenarnya udah selesai, tapi berhubung di sini juga ada demisioner yang sudah lepas dari presisi dan udah punya tanggung jawab yang lebih besar, mungkin sayang kalau kita lewatkan sharing-sharing mereka gitu. Oh iya, bagus. Mungkin dari Mas Eka lagi dulu ya. Waduh. Setelah dari presisi, kira-kira pengaruh ke kehidupan pasca presisi dari pengalaman-pengalaman yang didapat tuh implementasinya apa aja, Mas, kira-kira? Oh ya, kalau dari saya saya monggo. Alhamdulillah ada banyak ya. Jadi bisa tahu proses di media cetak, itu yang paling penting sih. Jadi bisa tahu proses di media cetak yang memang cara kerja di presisi sama di media cetak lain itu media cetak yang ada di Indonesia itu hampir persis lah prosesnya. Cuma kalau yang presisi ini mungkin masih agak lambat ya, karena memang proses belajar ya, teman-teman belajar. Nah kalau yang di luar kayak koran apa, itu kan dalam satu malam doang prosesnya tuh. Ya kan, nyari berita siang, terus sorenya setor, malamnya ngerjain, subuh-subuh udah jadi koran. Nah, tapi di presisi ini ya kurang lebih sama lah prosesnya seperti itu. Terus sama link juga, istilahnya link di grup demisioner kan, ada grupnya. Nah itu sering banget kakak-kakak alumni itu memberikan info-info kayak lowongan, terus info lomba kayak gitu. Jadi istilahnya ya tetap ada silaturahim lah, tetap ada komunikasi yang intens dengan teman-teman alumni. Terus apa lagi ya? Sama nambah teman banyak sih. Soalnya kan saya tergolong orang yang kupu-kupu. kuliah pulang. Nah, tapi akhirnya di presisi saya jadi bisa kenal teman-teman banyak antar fakultas dan jurusan sih. Itu mungkin kalau ini banyak ya, kan macam-macam, ada yang pengalaman secara pengalaman asmara juga ada Mbak Ami, terus pengalaman biar sharing sendiri aja tuh Mbak Ami. Iya, Mbak Ami, gimana testimoninya pengaruh mengikuti presisi ke dunia pasca kelulusannya? Gimana? Lebih mantap. Sama aja ya. Mbak Winnie juga bisa nambahin loh. Mbak Andra yang sekarang ada di ini, di mana, Kejaksaan. Tolong Mbak Andra, asmara gue mulu yang dibahas. Ya kan malam minggu, Mbak. Malam minggu. Halo Mbak Andra. Tapi nada kita pun makin naik lah aja ya. Iya. Dulu apa aku dulu nih? Gue dulu deh, gue yang tua nih. Cari Mbak Ami dulu, monggo. Ya, gitu. Kalau
yang paling Bayang nggak pakai digenjreng lah, Mbak. buat aku selama aku di presisi itu adalah ya banyak ya, selain urusan asmaran ya yang dari tadi di-mention mulu. Aku sekarang bikin penerbitan. Ada yang main gitar ya? Jadi Mute dong yang main gitar. sekarang aku bikin penerbitan sendiri. Aku punya penerbitan sekarang yang sebenarnya ya pasti nggak ini ya, keberanian aku buat bikin penerbitan pasti nggak lepas dari pengalaman aku ada di presisi. Terus gimana nulis, gimana layout, gimana bikin ilustrasi, gimana bikin riset, gimana ngobrol sama orang. Dan aku juga bisa jalan-jalan liputan ke beberapa tempat yang aku belum pernah datengin sebelumnya. Terus yang soal pertemanan tadi itu ya, jadi mungkin kalian juga nanti bakal ngerasain sendiri kalau misalnya berteman di presisi dengan berteman di luar tuh beda rasanya. Bahkan sesama organisasi aja bisa beda rasanya. Organisasi presisi dan yang lain itu entah kenapa, mungkin karena gosipnya atau ceritanya yang kelewat batas atau gimana. Ada backsound-nya. Aku nggak usah pakai video ya, soalnya kalau pakai video yang kelihatan hidung doang, soalnya tadi kan nggak kelihatan suaranya, nggak kedengeran suaranya. Nah, terus pengalaman lain adalah melatih kesabaran ya, apalagi PU, siap-siap buat yang jadi PU. Melatih kesabaran. Karena gini loh, kan tadi Eka sempat bilang soal seleksi alam gimana kalau misalnya nanti makin lama orang-orangnya makin berkurang. Itu sebenarnya ada alasannya dan alasannya masuk akal sih. Jadi gini, kita kan di presisi kita bikin produk. Kita bikin produk yang kita harus memberikan daya upaya yang kita punya di situ, usaha, waktu, dan lain-lain. Semuanya terkuras gitu. Sementara kita keuntungannya itu nggak kelihatan gitu. Keuntungannya itu buat yang kayak tadi Eka bilang, yang kalau misalnya kita pengen, kita dapetin. Sebenarnya bisa, tapi nggak kelihatan memang. Jadi dibanding upaya-upaya capek-capeknya itu tuh emang nggak kelihatan hasilnya gitu. Karena hasilnya ya nanti. Nah, itu sih yang bikin yang bikin anak-anak tuh semua pada hilang satu-satu gitu. Dan buat PU tuh nanti harus pinter-pinter lah, harus ngasih ngasih lihat-lihat gitu gimana orangnya gitu, sesuaikan gimana caranya buat membangun lingkungan yang menyenangkan, yang sekalipun sebenarnya serius, tapi ada bercanda-bercandaannya gitu. Nah, supaya comfortable. Terus apalagi ya? Oh ya, soal asmara nggak usah dipikirin. Itu nggak terlalu penting juga ya sebenarnya. Nah, terus yang penting, tapi yang pasti apalagi buat teman-teman yang belum bisa menulis di sini, itu benar-benar bisa dapat keuntungan dari dunia tulis menulis dan link juga bisa dapat link banyak banget karena memang apalagi produk AE itu kan kita benar-benar yang bikin seni yang memang beneran seni untuk dikonsumsi banyak orang gitu, bukan cuma orang-orang di kampus. Jadi kita juga narasumbernya orang-orang penting gitu. Jadi di dunia kesenian. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa ketemu langsung sama orang itu, berkenalan dan membangun relasi. Begitu. Sama jangan sama ikhlas.
harus ikhlas. Jadi kalau misalnya kita udah ikhlas, kita sabar tuh mungkin pasti nanti kita dapat hasilnya sendiri gitu. Kayak aku sekarang kan aku bisa bikin penerbitan, aku bisa punya family buat dan lain-lain. Udah, kita aja sih. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih sharingnya Mbak Ami. Mbak Andra, monggo kalau testimoninya. Testimoni dari aku tuh, jadi awalnya pasti kalau kuliah seni itu pasti pada ditanyain sama orang tuanya atau tetangganya, nanti bakal mau jadi apa gitu kan. Nah, terus ikut presisi itu ternyata banyak manfaatnya setelah, nggak cuma setelah kuliah sih, tapi saat kuliah pun juga ada pastinya. Waktu pas kuliah itu tadi benar kata Mbak Ara. Jadi waktu itu aku disuruh wawancara sama Didik Nini Towo. Terus akhirnya bisa ketemu sama beliau. Dan ternyata beliau ngajak sama buat dokumentasiin acara beliau di, kalau nggak salah di Kulon Progo. Itu sama Mas Dimas Demis juga, sama Faiz, tapi Faiz waktu itu nggak ikut. Jadi banyak manfaatnya. Terus di luar kampus, jadi sekarang saya kerja di suatu tempat, instansi negara. Nah, itu waktu itu ada lowongan kerja. Saya kan lulusan fotografi. Nah, itu kalau di sebenarnya lowongannya hanya untuk dokumentasi. Nah, terus kalau dokumentasi itu cuman kayak apa ya? Ya cuman motret doang lah, nggak ada lain kan. Itu tapi waktu interview saya ditanya pernah ikut apa ekstra di kampus? Iya, pernah. Saya ikut Persma Presisi. Nah, habis itu, lo itu kayak gimana? Kamu bagian apa? Ditanya gitu. Ya, bagian ini reporter iya, fotografer iya. Itu berarti bisa dong apa namanya? Mencatat dengan cepat gitu. Ya, jadi waktu di persidangan itu ada yang namanya panitera pengganti buat nulis berita acara persidangan. Jadi yang awalnya saya nggak pernah kuliah hukum sama sekali, akhirnya jadi dapat peluang untuk bekerja di pengadilan negeri sekarang. Jadi dan ikut sidang, belum tentu yang kuliah hukum itu bisa ikut di persidangan loh. Jadi kalian benar-benar niatin ikut presisi itu banyak manfaatnya. Mungkin nggak sekarang tapi nanti mungkin ada link-link yang bisa kalian dapatkan gitu. Jadi ikhlas, bener kata Mbak Ara, semuanya itu dijalani. Ya Tuhan tuh nggak tidur, apa-apa kalau dijalaninya benar-benar dengan ikhlas, kita dapat ilmunya, ya pasti ada hasilnya. Terima kasih. Mantap, terima kasih Mbak Andra. Sama-sama. Calon hakim di masa depan. Amin. Yang penting jangan di akhirat ya. Gitu. Demis yang lain monggo. Bang Tong kalau ada Bang Tong yang udah berlaku positif. Iya. Akibat presisi. Udah berubah banyak. Aku. Oh, Bang. Ke pasca kelulusan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Aku lupa pengaruh salam, Bang, presisi maaf. yang didapat dari presisi ke dunia pasca kelulusan. Apa ya? Mungkin aku telat kali ya masuk presisi. Kan aku masuk presisi kan ini apa? Pas ngerjain TA, gara-gara aku bingung tentang penulisannya, makanya aku masuk presisi. Kalau untung masuk presisi itu di dunia kerja kan sekarang desain grafis kan harus ada fotografinya.
Nah, aku kan waktu itu kan megang desain dan fotografi. Mungkin itu ya. kali ya. Jadi belajar desain iya, fotografi iya. Jadinya apa ya? Dapat nilai plus dah dan gratis. Gitu aja sih. Oke. Kedengeran nggak sih suaraku? Kedengeran Bang. Ya, oke. Itu tadi materi dari Demis dan kakak-kakak kita semua, teman-teman. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, aku kasih waktu buat sebelum nanti acaranya kita tutup bersama-sama. Ada Mas Bio tuh, barangkali mau ditanya. Oh iya, sorry ada Mas Bio juga. Barangkali ada testimoni Mas. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Halo Mas Bio. Nggak dengar. Nggak denger ya Mas Bio ya, sayang banget. Oke teman-teman, ada pertanyaan kira-kira untuk materi kita malam hari ini? Ya, bisa ditulis di chat atau langsung ngomong juga dipersilahkan kalau ada. Oh iya, mau nambahin boleh nggak? Nambahin dikit. Oh boleh Mas. Oh iya, jadi bagi teman-teman nanti yang masuk di presisi dan bisa terus di presisi, salah satu keuntungannya masuk di presisi yang bagi teman-teman itu adalah teman-teman nanti ketika ingin misalnya mau wawancara siapa, ingin mendalami berita soal apa, itu nanti teman-teman bisa langsung istilahnya bisa mendapatkan kesempatan langsung. Kayak contohnya Mbak Andra ya kan. Mbak Andra tadi bilang beliau akhirnya bisa dengan istilahnya dengan kartu presisi sebagai wartawan, Mbak Andra akhirnya bisa mewawancarai di Dinini Tawok ya. Bahkan diajak kerjasama. Kalau saya dulu, alhamdulillah sama Mas Garin Nugroho, terus sama Pak Kus itu kurator seni lah, dan sama Mas Garin waktu itu ngisi di kampus. Nah itu juga alhamdulillah istilahnya berkat perantara presisi ya kan, akhirnya saya bisa ketemu langsung bahkan wawancara sama beliau waktu itu. Yang itu nggak semua bisa sih, karena Mas Garin termasuk istilahnya banyak, karena beliau kan ngisi waktu itu ya di kampus, dan banyak dosen dan juga banyak pejabat-pejabat tinggi, rektor di kampus itu yang istilahnya menemani beliau. Jadi karena kita semua mengenalkan kita dari presisi dan untuk medianya kampus, ya akhirnya kita diizinkan buat wawancara waktu itu. Itu sih. Dan teman-teman barangkali nanti suatu saat ketika pencarian ide, nah teman-teman penasaran sama apa misalnya ingin mendalami, wah saya ingin tahu sebuah desa yang apa misalnya. Kalau saya dulu ini sih penasarannya sama Desa Pitu itu di daerah Ngelanggeran. Nah, penasaran tuh bener nggak sih penduduknya cuma 7 kakak? Kok lebih katanya nanti bakal dapat bala kayak gitu. Dan akhirnya beneran itu terjun langsung ke sana dan akhirnya bisa dimasukkan ke AE waktu itu, ke rubrik tradisi, sifat tradisi kalau nggak salah namanya. Nah, aku mau nambahin juga Mas Eka. Oh ya silakan. Monggo. Kalau yang tadi itu benar, kartu pers itu punya manfaat banyak, tapi dipakainya dengan bertanggung jawab ya teman-teman. Bukan ketilang malah ngasih kartu pers ya, terus biar bisa lolos gitu. Jangan seperti itu. Ya itu sih tadi sharing dari yang bertanggung jawab ya. Dari bonus enggak? Hah? Gimana? Enggak. No. Oh, kata Bang Tong cuma Mbak Andra doang yang kayak gitu. Bang Tong kalau nggak terima maju Bang. Duel online. Duel kita Bang.
Aduh. Sebenarnya dalam memilih tema dalam majalah AE itu bagaimana ya, Kak? Tuh ada yang tanya, Ya, Kak. ada yang tanya ini Mas Eka. Apa? Kak, Pemilihan saya tema. izin undur diri boleh, Kak? Kuota saya menipis. Oke, nggak apa-apa Mbak Andra. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, Mbak. Terima kasih. Sukses Ya, ya. ya terima kasih. Yuk. Mau kencan dulu, lah. Oke. Kalau ini saya jawab ya. Jadi milih tema itu nanti akan dipimpin langsung sama Redpel, redaktur pelaksana AE, yang itu nanti berdasarkan masukan-masukan dari teman-teman semua anggota presisi yang saat itu hadir. Karena hampir dipastikan dalam setiap kita akan membuat sebuah produk itu pasti akan melibatkan semua, dan biasanya itu juga semuanya insya Allah bakal dapat tugas masing-masing sih, dan bergantung dia misalnya pengennya nulis atau misalnya kebutuhan satu dia ditugaskan untuk menulis, jadi macam-macam sih. Nah, dalam pemilihan tema itu juga nanti semua bakal ditanyain satu-satu, apa sih ada kegelisahan apa atau ada isu apa sih yang sedang dekat-dekat saat ini atau yang ada di sekitar kita. Nah, itu nanti semua diusulkan, disampaikan dalam forum. Nah, itu nanti Redpelnya yang kemudian memilih dari kesekian itu mana yang mau dijadikan apa istilahnya topik utama atau laporan khusus kayak gitu. Atau bisa juga berdasarkan kesepakatan forum. Jadi nggak hanya cuma Redpel doang yang menentukan, tapi satu forum itu kemudian akhirnya jadi sepakat, oh ya kita kayak mending ngambil ini aja deh, ngambil topik soal ini deh. Jadi ya akhirnya semua pada mengiyakan gitu kan, semua pada setuju. Kalau beberapa ya dulu kayak contohnya misalnya nih waktu itu ada yang ngusul kalau yang masalah yang sedang berkembang saat ini adalah soal soal pameran. Jadi istilahnya kegelisahan soal pameran, seniman-seniman itu bahwa orang-orang yang datang ke pameran itu seringkali kurang memiliki edukasi kesenian yang baik. Jadi misalnya kayak ada pameran, udah tahu karya jangan dipegang, tapi malah dipegang-pegang, terus tidak menjaga jarak dengan karya, terus kurangnya apresiasi dan segala macam. Nah, itu yang akhirnya jadi topik utama kita waktu itu, dan itu bercabang kan akhirnya banyak, ada yang bahas soal apresiasi tadi, ada yang bahas soal etika dalam mengunjungi pameran dan segala macam, dan akhirnya berkembang itu satu topik kecil soal kegelisahan soal pameran, etika di pameran, akhirnya berkembang jadi macam-macam. Jadi ya gitu sih. Jadi sebenarnya kita juga sering diskusi bahkan sering diskusi itu ya di luar produk atau maksudnya ketika tidak membuat produk ataupun pada saat membuat produk. Jadi meskipun kita lagi nggak ada kerjaan ya kita tetap kalau setiap kumpul itu pasti bakal bahas suatu isu itu sih, isu yang berkembang saat itu. Jadi nggak cuma pas bikin produk doang, tapi pas kumpul-kumpul biasa juga sering kita membahas sesuatu kayak gitu. Oke, terjawab ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah secara teknis kita melakukan forum, dan dalam forum itu nanti kita saling tukar keresahan dan kegelisahan. Terus nanti akan dipilih satu yang paling prospek, dan dari situ akan kita coba carikan turunan-turunan isunya. Ini ada satu lagi yang tanya Mas Eka. Benar. Iya. Kak, pengalaman waktu wawancara itu kan biasanya si penanya udah siap dengan daftar pertanyaan. Tips dari kakak-kakak supaya pertanyaan yang diajukan bisa tepat sasaran itu apa aja? Ya, kalau dari saya, benar tadi ya, Mbak Ami, jawabannya adalah riset yang mendalam. Kita cek dulu, itu siapa sih sebenarnya narasumbernya. Jadi, kita nggak bisa menghadap narasumber itu dengan tangan kosong, dengan tidak ada apa-apa, itu nggak bisa. Kita minimal ya, meminjam kata Mbak Nana, jadi kita harus jauh lebih tahu daripada si narasumber itu mengetahui kita. Jadi ketika kita mau wawancara, kita harus riset dulu tuh, riset dia secara subjek, secara personal, beliau itu siapa sih. Terus ya contohnya misalnya mau wawancara seorang seniman, misalnya ya katakanlah misalnya sutradara lah, misalnya sutradara film. Nah itu kita riset dulu tuh, dia
beliau sudah membuat film apa aja, terus udah menang di mana aja, terus karya-karyanya itu tentang apa sih, dan fokus beliau itu di mana. Riset nggak cuma hanya mencari info seputar info seputar personal dia, tapi juga di berita-berita lain yang membahas soal beliau juga kita seringkali membaca. Kita perlu riset juga. Jadi istilahnya ketika nanti wawancara itu nggak cuma kosong, nggak cuma akhirnya nggak ada yang ditanyain ya, enggak itu. Jadi harus riset dulu, dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan itu hanya berisi hal-hal yang memang berhubungan dengan isu yang kita ingin apa istilahnya? Gali. Ya, ingin gali. Jadi misalnya sutradara film, misalnya narasumbernya sutradara film nih, terus isu yang kita ingin gali adalah seputar pembajakan film. Ya nanti kita cuma bahas soal pembajakan film. Kita nggak akan bahas yang lain-lain. Kecuali kalau misalnya nanti dari narasumbernya sendiri yang melebar misalnya ya, itu beda lagi. Tapi kalau memang dari kita persiapkan, kalau dari kita ya yang seputar isu-isu itu. Jadi nggak bisa ketika kita wawancara soal pembajakan karya, membacakan film, ternyata nanti tembusnya bapak sekarang istrinya gimana ya, terus kenapa kok anaknya sekolah di sini, kan nggak nyambung. Jadi istilahnya tetap harus ada fokus istilahnya sama isu yang kita pegang. Jadi nggak cuma wawancara ya, kita nanti nggak hanya sekedar wawancara. Itu pun berlaku di kontemporer biasanya. Kalau kontemporer kan kita narasumbernya itu kalau nggak dosen, ya rektorat, pejabat kampus, itu sering. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin kalau yang kebagian untuk wawancara pihak kampus ya siap-siap nanti bakal menghadap Pak Rektor, Pak Pembantu Rektor, Pak Dekan biasanya. Jadi nanti teman-teman bakal dapat privilege istilahnya langsung menghadap gitu ya. Ketika wawancara nanti langsung menghadap, dan itu teman-teman harus tetap fokus pada isunya. Kadang seringkali kita nggak fokus pada isu yang ingin kita gali, ya kemudian jadi melebar-melebar, ya kan? Ingin membahas soal isu ini, ternyata malah melebar ke program-program rektorat misalnya, program-program dekanat. Nah, jadi katanya tetap harus fokus dan riset itu sih. Nah, jadi jawabannya riset ya teman-teman. Iya benar. Kalau nggak riset nanti masalah sumber ya benar banget nih. Iya. Dan setelah kita punya data, kita harus pertahanin data itu. Jadi kita ketika maju punya standing position. Oke, pertanyaan lain mungkin kalau ada. Ya, gimana? Mau lanjut tanya. Kalau misalnya riset itu apakah didahului dengan ketemu narasumber atau bertemu dengan narasumbernya itu dilakukan pas wawancara saja? Kalau riset ya pribadi ya, riset kita sendiri. Itu biasanya kita biasanya wawancara kalau sama narasumber itu ya nggak gampang, soalnya kebanyakan tuh ya kita wawancara ya cuma sekali aja, cuma pada saat ketemu ya itu kita cuma nanya doang. Jadi nggak bisa kita ketemu sampai berkali-kali, itu nggak bisa. Maksudnya dalam waktu yang sama ya, kita ketemu misalnya dalam minggu ini kita ketemu 3 kali ya nggak bisa, karena mereka narasumber kan juga punya kesibukan sendiri gitu. Jadi istilahnya ya kita cari ya benar ini siapanya ya, kata lainnya stalking ya. Jadi ya kita kepo dulu ya. Misalnya kita pengen tahu soal doi misalnya ya kan, kita bisa riset dulu tanpa ketemu dia dulu kan. Kita cari dulu, oh dia nama Facebooknya apa nih, terus orang tuanya gimana, terus saudaranya berapa ya kan, terus dia udah punya pacar apa belum. Jadi istilahnya kayak gitulah. Jadi riset pribadi aja untuk menguatkan data kita, menguatkan yang materi kita untuk wawancara nanti kayak gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi buat yang nanya tadi adalah riset nggak harus ketemu sama orangnya. Banyak sumber yang bisa kita pakai buat cari data tentang materi yang mau kita gali. Itu ya. Ya, itu Mbak Ami tuh kayak mau tanya tuh Mbak Ami. Bukan mau tanya, mau jawab, ya mau nambah. Oke. Oke, terima kasih. Aku mau nambahin ya soal riset. Ya Mbak, monggo Mbak. Jadi riset itu tuh sebenarnya riset tuh nggak cuma soal usahakan tuh kita risetnya secara menyeluruh gitu.
Mulai dari gimana? Karena kan riset itu yang paling penting ya. Jadi pertama kita tuh benar-benar yang tahu mulai dari siapa dia sampai ke apa masalah yang mau kita bahas. Nah, tentang apa yang mau kita bahas ini, itu tuh semakin sejak awal nih sebelum kita benar-benar menentukan siapa narasumbernya dan apa yang mau kita tanyain ke narasumbernya, apa yang mau kita konfirmasi ke dia, itu tuh kita harus benar-benar paham. Dan yang kayak tadi Eka bilang yang soal seluruh program-programnya itu juga itu bisa jadi termasuk riset. Jadi kalau menurutku ketika itu bisa fokus, ya fokus gitu. Tapi kalau misalnya melebar ke arah yang lain, itu tuh bisa jadi bahan, bisa jadi data. Bisa jadi data untuk bisa jadi, oh ternyata ada ya program lain gitu. Oh ternyata kita juga jadi bisa menemukan masalah di program lainnya gitu. Jadi, usahakan sebisa mungkin kita bisa dapat sebanyak-banyaknya dan sedetail-detailnya gitu. Karena tuh ini yang paling penting. Jadi semakin meluas juga semakin bagus menurutku. Nah, karena sering banget tuh kejadian di mana kita udah bikin kayak ya betul, betul kata Eka. Nah, sering banget kejadian yang di kampus nih, kita wawancara untuk kontemporer, wawancara mengenai A, ternyata kita juga dapat bahwa ada penyelewengan, bukan penyelewengan ya, apa ya istilahnya, ada kejanggalan di program B gitu. Nah, itu sering banget terjadi. Dan dari situ ternyata dan kita jadi bisa bawa data itu ke tim jadi kayak ke presisi lagi ke student center buat diobrolin. Oh ternyata ada yang B loh gitu. Jadi riset tuh seluas-luasnya, sedetail-detailnya gitu. Kalau bisa dan kalau misalnya sedikit basa-basi atau misalnya kita ketemu sekarang terus ngobrol-ngobrol PDKT dulu itu juga nggak masalah kok buat nanti bilang, oh ya Pak, tapi nanti kita mau wawancara gitu. Oh ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting selama kita tidak menyalahi aturan-aturan off the record dan lain-lain sebagainya itu nggak masalah. Itu. Oke, makasih Mbak Ami. Poinnya Mbak Ami yang digarisbawahi adalah kalau kita ke narasumber, kita tetap butuh yang namanya pendekatan. Kita nggak bisa langsung to the point, mau wawancara kan kita kayak ngambil untungnya aja. Jadi kalau mereka pun membeberkan materi yang meluas, itu juga nggak apa-apa, nggak perlu kita tampik, hal itu tetap kita terima, tapi kita nanti setelah wawancara harus selektif, harus tetap balik ke standing position kita. Oke. Ada yang tanya lagi, teman-teman? Cukup mungkin? Ya, kita udah hampir 1,5 jam nih, nggak kerasa. Banyak banget yang dijabarkan oleh Mas Eka dan Demis tadi. Harapannya itu bisa menjadi modal kita besok dalam menjalani kehidupan Ormawa di Presisi ya, teman-teman. Terima kasih buat Mas Eka, Mbak Ami, Demis yang lain. Oh, ini ada ajakan buat foto bersama. Caranya gimana ya? Di screenshot. Screenshot. Iya. Disuruh ini aja keluarin kameranya masing-masing orangnya. Oh. Iya. Gambar-gambarnya biar bisa kelihatan. Nah. Rambutnya ditata dulu, kerudungnya dipakai. Langsung megang kerudung. Ini berarti angkatan berapa nih yang baru ini? Angkatan 9 Mas ini. 9 ya, teman-teman sukses. Semoga bisa
awet di presisi dan mendapatkan tujuannya nanti, ya kan, teman-teman. Amin. 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 Udah difoto ini? Oh, belum pose aku. Belum Satu lagi, oke. Pause dulu. Kasih aba-aba. Mbak host. Pakai flash ya, ini punya teman ada yang gelap nih layarnya. Kan gimana? Aku lu pakai center ini. Aduh. Gelap kayak masa depanmu. Kalau udah bilang. Mana ya? Susah ya. Udah, Pak? Udah belum? Presisi ya lo, hostnya? Ini ada di chat nih. Udah, oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya buat Mas Eka dan kakak-kakak Demis yang Sama-sama, sudah sukses di meluangkan presisi waktu. ya. Terus buat Presisinya ada di tangan kalian. ya, terima kasih Mas. Terus buat teman-teman angkatan 9, jangan lupa besok masih ada satu sesi lagi. Kita besok ada pemateri dari Mojok dan dari Vice. Itu menurutku mantap-mantap sih pematerinya besok. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Harapannya ini malam ini bisa dipakai buat kita besok semakin mendalami lagi hal-hal kepenulisan dan semoga bermanfaat ya. Amin. Oke, kalau teman-teman ada kesibukan bisa melanjutkan kesibukannya. Kalau masih slow, tetap di sini aja nemenin aku nggak apa-apa. Kadang kesepian ya? Kadang kesepian ya? Oh, aku kesepian. Wis ngopo we? Sama. Lah. Si Entong kenapa sih dia tuh Ya, aku lagi jahit loh. Aku lagi jahit loh. Jahit. Entong mah. Kenapa sih dia pakai sorban gitu kayak Pak Haji sok-sokan mentang-mentang udah kawin? Wih. Iya, Bu, udah kawin, Bu. Udah nikah, Bu. Kawin apa nikah? Kawin. Iya, dua-duanya udah kawin, udah nikah dia. Ya Allah. Kok bisa direstui ya? Aku aja nggak direstui. Calonnya udah ada belum, Kak? Kalau calonnya belum ada, mah direstui sama siapa? Iya. Udah ada tapi cuma jadi calon. Iya. Ya,